Para pencinta film, siapa tak kenal nama Al Pacino? Aktor bernama lengkap Alfredo James Pacino ini lahir 25 April 1940 di Manhattan, New York dari orang tua Italia Amerika. Kedua orang tuanya, Salvatore dan Rose Pacino, bercerai saat ia berusia 2 tahun. Perceraian itu memaksa Pacino kecil menjalani kehidupan keras di lingkungan Bronx, New York. Ia tinggal bersama ibu serta kakek dan neneknya yang keduanya berasal dari Sisilia, Italia. Lingkungan yang keras membuat Pacino kecil tumbuh jadi remaja yang rada berandalan. Ia susah diatur. Ia dikeluarkan dari New York High School of Performing Arts saat usianya 17 tahun. Setelah bertengkar hebat dengan ibunya, ia juga kabur dari rumah. Ia menyambung hidup dengan bekerja serabutan. Al Pacino remaja punya nama panggilan Sonny. Ia pernah jadi kondektur bus, pengantar surat, bahkan jadi office boy di sebuah sekolah. Selain keluar dari sekolah dan kabur dari rumah, kebiasaan mengonsumsi narkoba juga memengaruhi jalan hidupnya. Al Pacino bahkan mengenal ganja sejak usia 13 tahun. Di usianya yang ke-19, ia juga harus kehilangan 2 temannya karena overdosis narkoba. Barulah pada tahun 1962, Al Pacino berhenti jadi pecandu narkoba setelah ibunya meninggal dunia disusul kakeknya setahun kemudian. Al Pacino pernah menyatakan bahwa keduanya adalah orang yang paling baik dalam hidupnya, dan tahun itu adalah tahun terburuk baginya. Meski begitu, ada satu hal yang selalu ia pelihara sejak muda, yaitu minatnya pada seni peran alias acting. Ia memutuskan bergabung dengan Herbert Berghoff Studio alias HB Studio demi belajar acting. Minatnya pada dunia acting memang telah tertanam sejak kecil. Ia pernah menulis tentang dirinya di majalah New Yorker pada 26 Agustus 2024 lalu. Ia menceritakan, ibunya mulai ngajak dia ke bioskop saat ia berusia 3 atau 4 tahun. Ibunya bekerja di pabrik dan terbiasa dengan pekerjaan kasar lainnya sepanjang siang hari. Sewaktu pulang ke rumah, Pacino kecil adalah satu-satunya teman yang ia miliki. Ia menulis bioskop adalah tempat di mana ibunya dapat bersembunyi di kegelapan dan tidak harus berbagi dengan Sonny Boy maupun dengan orang lainnya. Ya, Sonny Boy, begitulah ibu memanggilnya. Ia mengambil nama itu dari lagu populer karya Al Jolson yang sering dinyanyikan untuk dirinya. Usai nonton, Pacino kecil biasanya membayangkan karakter-karakter dalam film dan menghidupkannya kembali satu persatu di apartemen kecil tempat ia tinggal bersama ibunya. Sambil mengenang, Pacino juga pernah mengatakan, ibunya mungkin tidak menyadari bahwa kebiasaannya ngajak nonton film itu jadi semacam modal bagi masa depan si Sonny Boy kelak. Pada bagian lain, Al Pacino juga menyatakan bahwa ibunya adalah perempuan cantik namun rapuh secara emosional. Terkadang ia menemui psikiater ketika kakeknya cukup punya uang. Al Pacino kecil tidak menyadari bahwa ibunya sedang mengalami masalah. Hingga suatu hari ketika usianya 6 tahun, ada peristiwa yang ia akan ingat selalu. Saat itu ia mau keluar rumah untuk bermain. Ia duduk di kursi dapur sementara ibunya mengikat tali sepatunya dan mengenakan sweater agar Sonny Boy tetap merasa hangat. Pacino kecil melihat ibunya menangis. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi, tetapi tidak tahu bagaimana caranya bertanya. Sang ibu mencium Sonny Boy dan memeluknya sangat erat. Itu tidak biasa menurutnya. Namun Sonny Boy ingin segera turun dan bertemu dengan anak-anak lain. Sejam kemudian saat Pacino kecil, si Sonny Boy ini sedang bermain di jalan, ia melihat keributan. Orang-orang berlarian menuju rumah petak tempatnya tinggal. Seseorang berkata kepadanya, ada sesuatu yang terjadi pada ibunya. Sonny Boy tidak percaya, tetapi mulai berlari ke arah rumah. Ada ambulans di depan rumah dan di sana, keluar dari pintu depan, digotong dengan tandu, adalah ibunya. Ia mencoba bunuh diri. Tidak ada yang bisa menjelaskan peristiwa ini padanya. Namun yang ia tahu, ibunya meninggalkan catatan tentang dirinya yang dikirim ke rumah sakit untuk pemulihan. Beruntung sang ibu dapat diselamatkan. Cerita tentang masa kecil Al Pacino, si Sonny Boy ini, tertuang dalam memoir berjudul Sonny Boy pada tahun 2024 yang ia tulis. Dalam buku Sonny Boy, Pacino menceritakan perjalanan hidupnya, termasuk masa kecilnya di Bronx Selatan, perjuangannya sebagai aktor muda, dan pengalaman-pengalaman penting dalam karirnya. Memoir ini tidak hanya mengulas peran-peran dan prestasinya, tetapi juga merupakan eksplorasi jujur tentang identitas, seni, dan penemuan diri, dan ditulis dengan kerentanan dan intensitas yang sama yang telah mendefinisikan karir aktingnya.
Buku ini telah mendapatkan pujian sebagai salah satu memoir selebriti terbaik di tahun 2024 oleh majalah People. Baiklah teman-teman, kita kembali ke perjalanan karirnya sebagai aktor. Setelah 4 tahun belajar akting di HB Studio, Pacino remaja kemudian pindah ke Actors Studio dan belajar akting di bawah bimbingan Lee Strasberg, seorang aktor juga produser film yang dikenal sebagai bapak metode akting. Dari sanalah ia dapat kesempatan menunjukkan bakatnya dalam bermain teater. Pada 1967, Pacino bermain teater karya Clifford Odets yang berjudul Awake and Sing selama 1 minggu di Charles Playhouse di Boston. Bayaran yang diterimanya saat itu hanya sekitar 1,7 juta rupiah per minggu. 2 tahun kemudian, ia melakoni debutnya di Broadway dengan bermain dalam teater karya Don Peterson yang judulnya Does a Tiger Wear a Necktie? Penampilan keren Al Pacino mendapat apresiasi besar. Ia meraih penghargaan pertamanya, Tony Awards. Setahun kemudian, ia kembali memenangkan Tony Awards untuk sebuah drama berjudul The Basic Training of Pavlo Hummel. Namanya semakin terkenal sebagai pemain teater yang bagus. Piala Tony Awards terakhir yang diraihnya adalah saat ia berperan dalam lakon drama The Merchant of Venice di tahun 2010. Debutnya dalam dunia film diawali lewat perannya sebagai cameo dalam film tahun 69, judulnya Me, Natalie. Film ini memang tidak terlalu sukses, tapi seiring perjalanan karirnya, sorotan terhadap akting Al Pacino mulai kuat saat ia bermain dalam film tentang mafia, The Godfather, sebuah film tahun 72 yang disutradarai Francis Ford Coppola. Para penggemar film bertema mafia pasti tahu dan sudah nonton film ini, bukan? Aktingnya yang memukau sebagai seorang mafia dalam film itu mengantarkannya masuk nominasi pemeran pendukung terbaik dalam ajang bergengsi Academy Awards. Al Pacino pun kembali membintangi sequel film itu, yakni The Godfather Part 2 pada tahun 1974 dan The Godfather Part 3 pada 1990. Kita mengenalnya sebagai The Godfather Trilogy. Sepanjang karirnya, Al Pacino telah membintangi puluhan film layar lebar. Ia pun tetap aktif bermain teater dan jadi produser beberapa film televisi. Sejumlah penghargaan ia peroleh. Puncaknya, pada 1993, ia meraih Oscar untuk kategori aktor pemeran utama terbaik dalam film Scene of a Woman. Scene of a Woman adalah film karya Martin Brest yang rilis pada 1992. Scene of a Woman mengisahkan seorang veteran perang yang buta namanya Frank yang diperankan oleh Al Pacino. Ia dikenal sebagai pribadi yang sulit berteman, hingga suatu saat seorang siswa SMA bernama Charlie diperankan Chris O'Donnell mengajukan diri untuk menemani Frank karena ia sedang butuh uang tambahan. Charlie dan Frank pun akhirnya mulai berteman dengan cara yang unik dan sangat menarik. Karakter Frankie dan Charlie serta lika-liku interaksi di antara mereka lah yang jadi kisah utama dalam film ini. Tentu saja, Al Pacino bermain luar biasa hingga akhirnya ia diganjar Oscar atas perannya sebagai Frank. Stay right here! Get out of here! Staying right here. I'll blow your fucking head off. Do it. You want to do it? Do it. Let's go. Get out of here! Oh, you fucked up, all right? So what? So everybody does it. Get on with your life, would you? What life? I got no life! I'm in the dark here. Do you understand? I'm in the dark! Terlepas dari itu semua, nama Al Pacino buat para pencinta film seringkali identik dengan film tentang mafia atau gangster. Ada beberapa film bisa kita sebut. Pertama, tentu saja, trilogi The Godfather, di mana Al Pacino berperan sebagai Michael Corleone yang meneruskan kiprah ayahnya, sang Godfather,
Vito Corleone. Trilogi The Godfather disebut-sebut sebagai sebuah film yang wajib disebut saat kita bicara tentang keluarga mafia. The Godfather Trilogy diawali dengan bagian pertama pada tahun 1972. Film yang disutradarai oleh Francis Ford Coppola ini terinspirasi dari novel berjudul sama dari penulis Amerika-Italia Mario Puzo. Trilogi The Godfather berkisah tentang kehidupan para imigran Italia, terutama yang berasal dari Sisilia yang menetap di New York, Amerika Serikat. Praktik khas keluarga mafia yang diwarnai kekerasan, kriminal, dan bisnis ilegal jadi alur yang ditampilkan dalam film The Godfather. Film berikutnya, apalagi kalau bukan Scarface. Ya, film yang disutradarai Brian De Palma dan ditulis oleh Oliver Stone ini tidak kalah menariknya, bahkan bisa disebut luar biasa. Film tahun 83 ini merupakan film yang dibuat ulang alias remake dari film tahun 32 dengan judul yang sama. Akting Al Pacino sebagai Tony Montana sangat memukau. Film epik gangster yang penuh gaya dan berdarah-darah ini didorong oleh penampilan Pacino sebagai Tony Montana, seorang imigran Kuba yang datang ke Miami dan mengambil alih kartel narkoba. Dalam Internet Movie Database atau IMDb, Scarface termasuk dalam top rated movie. One of them first class tickets to the resurrection. Fucking punk. Son of a bitch. So long, Mal. Have a good trip. Fuck you! Okay. Do you want to play rough? Okay. No. Say hello to my little friend. You want to play rough? Okay. Okay. Do you like that? Huh? Do you want more? Selanjutnya ada Carlitos Way. 10 tahun setelah Scarface, Pacino bersatu kembali dengan sutradara Brian De Palma untuk sebuah film epik mafia lainnya. Ia memerankan Carlito Brigante, seorang mantan narapidana Puerto Rico yang mencoba memulai hidup baru. Ia berjanji menjauhi narkoba dan kejahatan. Bahkan ia memulai kehidupan romantis dengan seorang penari balet cantik bernama Gail yang diperankan Penelope Anne Miller. Namun, sahabatnya yang juga pengacaranya, David Kleinfield, yang diperankan Sean Penn, secara tidak sengaja membawanya kembali ke dunia mafia yang berbahaya. Carlito Brigante kembali terjebak dalam konflik yang mengancam nyawanya. Like the Watergators. I know you heard this rap before, Your Honor. I mean it. This is the truth. I changed. I can't believe this. Hey, remember me? Benny Blanco from the Bronx? Al Pacino memang sangat identik dengan film mafia. Dalam film lainnya berjudul Donnie Brasco, film tahun 97 karya Mike Newell, ia memberikan salah satu penampilannya yang paling menyentuh sebagai Lefty Ruggiero, seorang pembunuh bayaran yang jadi semacam mentor bagi seorang pencuri permata bernama Donnie Brasco. Donnie Brasco diperankan oleh Johnny Depp. Film menarik ini tergolong menegangkan karena Brasco sebenarnya adalah agen FBI yang dikirim untuk menyusup ke lingkungan mafia di mana Lefty ada di dalamnya. And it's your best friend that does it. We have got to pull him out. You think I'm a rat? How many times I have you into my own house? If you're a rat, then I'm the biggest mutt in the history of the mafia. Dan terakhir tentu saja kita perlu menyebut The Irishman. Film epik tahun 2019 ini disutradarai oleh Martin Scorsese. Film ini mirip reuni para pemeran film mafia karena selain Al Pacino bermain pula Robert De Niro dan Joe Pesci. Film berdurasi hampir 3,5 jam ini terinspirasi dari kisah nyata kehidupan Frank Sheeran, diperankan oleh Robert De Niro, seorang pembunuh bayaran di New York City pada tahun 1970-an. The Irishman mengisahkan perjalanan hidup Frank Sheeran, seorang veteran Perang Dunia II yang kemudian beralih menjadi sopir truk dan akhirnya terjun ke dunia kriminal sebagai tukang cat rumah.
Ini istilah slang untuk pembunuh bayaran. Film ini menyorot hubungan Sheeran dengan dua tokoh penting. Russell Bufalino diperankan Joe Pesci, seorang bos mafia Pennsylvania yang berpengaruh, serta dengan Jimmy Hoffa diperankan Al Pacino, pemimpin serikat buruh yang kontroversial dan karismatik. You want to be a part of this fight? A part of this history? Whatever you need me to do, I'm available. How do you feel, Frank? Trust me, I know how you feel. We'll bring you back after you get your car. Yeah. Sepanjang karirnya di dunia layar lebar, Al Pacino sudah memainkan puluhan film. Tahun 2025 ini, usianya menginjak 85 tahun dan ia dikabarkan tidak pernah pensiun dari dunia akting. Al Pacino diketahui tak pernah menikah secara resmi. Meski begitu, ia memiliki 4 anak. Anak pertamanya, Julie Mary, lahir dari hubungannya bersama John Tyrone, seorang guru akting. Ia juga mempunyai anak kembar bernama Anton James dan Olivia Rose, buah dari hubungannya dengan mantan pacar lamanya, Beverly D'Angelo. Di usianya yang ke-83 tahun, Al Pacino diberitakan kembali memiliki bayi, hasil dari hubungan asmaranya dengan Nur Al-Falah, seorang produser film dan televisi keturunan Kuwait yang tinggal di Amerika. Usia mereka terpaut 54 tahun. Anak keempatnya ini dinamai Roman Pacino. Begitulah kisah tentang Al Pacino. Sampai jumpa kawan-kawan dengan kisah lainnya.